Aku mau mulai live malam hari ini ya. Jadi aku mau mulai live malam hari ini. Teman-teman yang ada di Tok Diet boleh ke Igoy. Nama aku Ellen May. Aku udah mengedukasi di pasar saham sejak 2011. Aku di saham sendiri dari 2007. Juga udah di kripto, di saham dan di sekarang juga ke US stocks. Kira-kira kayak gitu teman-teman semuanya. Dan udah melewati beberapa kali krisis. Kita langsung aja belajar di live malam hari ini. Oke ya, selamat malam semuanya. Hadi Pranata, El Enrico, Adi RO, Dajo katanya. Oke, aku mau pin beberapa info. Hari ini ngebahas apa? Hari ini mau ngebahas soal China kokoh diterpa badai tarif. Pastinya masih ngebahas secara global. Dari perang tarif Donald Trump juga, terus laba industri China yang naik meskipun kena tarif tinggi dari Amerika, terus saham Indonesia lagi banyak yang tebar dividen, dan saham Amerika ada yang potensial apa ya. Oke, sebelumnya saya mau bahas dulu dari market atau dari IHSG secara garis besar atau keseluruhan dulu. Langsung aja yang di Tok yang di YT ke Igo ya. Malam hari ini kayaknya aku live-nya nggak lama karena besok pagi-pagi banget aku ada trip ya. Jadi kayaknya harus bersiap-siap. Kalau nggak besok aku nggak bisa bangun. Mesti bangunnya jam 3 pagi. Atau nggak tidur sekalian ya. Oke, mari kita lihat. Di sini IHSG udah naik tinggi banget. Seperti yang kemarin aku bahas, dari bottom 8 April sampai level tertingginya sudah naik 22% ya. Jadi udah naik tinggi banget. Terus hari ini IHSG-nya sideways, tarik menarik. Antara yang mendorong turun itu ada saham GoTo, itu melemah 2,94% ya. Dia turun 2,94%. Dan per hari ini dia juga udah breakdown dari support di sini. Ini didapat dari low pada tanggal 9 April 2025 ya, jadi dia turun. Terus apa yang bikin turun? Kok kayaknya waktu itu ada kabar soal gak jadi merger antara Grab dengan GoTo, tapi masih simpang siur sih sebenarnya. Jadi nggak jadinya tuh masih simpang siur. Kita nggak trade by rumor, cuman kita trade-nya by ini ya, by chart. Nah kalau dilihat berdasarkan chart, GoTo sendiri udah triple top sejak beberapa waktu yang lalu dan udah breakdown dari 16 Mei, sekitaran 16 Mei. Jadi just avoid dulu untuk sementara, dan per hari ini jatuhnya juga volumenya masih gede. Kita melihat di sini ada distribusi. Nah, sementara itu saham banking hari ini ada yang menguat, yaitu saham BRI. Meskipun demikian, menguatnya BRI ini dia masih ketahan MA200. Jadi menurut aku sih sebenarnya masih agak rawan profit taking untuk jangka pendek. Meskipun dalam jangka panjang pastinya masih sangat potensial sekali. Demikian juga saham BBNI beberapa hari ini sideways dengan volume transaksi agak-agak turun, dan ini sangat wajar sekali sebagai konsolidasi dalam jangka pendek. Artinya pausing dulu, istirahat dulu. Dalam jangka menengah dia berpotensi bisa akan lanjut menguat setidaknya sampai 4780 4790 ya. Dalam berapa lama ke depan, wah itu dibahas di M-Trade aja. Oke ya. Nah, kemudian aku mau bahas juga selain itu ada saham BBCA. BBCA kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini kelihatan turun setelah dia nyenggol moving average 200-nya dan sudah memasuki area harga wajarnya dia, bahkan sudah di atas harga wajar, agak-agak premium lagi BCA. Nah, kita ngelihat diskon atau koreksi dari BCA ini sifatnya sementara aja ya. Jadi koreksi dari BCA ini sifatnya masih sementara dan bukan sebagai satu hal yang signifikan. Kalau misalkan dia ada dikasih turun sampai 9.200, itu kesempatan buat kalian, baik yang mau trading maupun yang mau investing ya. Oke, terus berikutnya kita mau bahas dari beberapa saham yang lain. Aku mau bahas dari BMRI ya. BMRI hari ini juga merah. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan secara patternnya di sini kelihatan bahwa bentuknya dia itu bentuk flag.
bentuk flag ini ada konsolidasi dalam jangka pendek seperti saham BBNI, dan ini sangat normal. Ini buat jangka menengah oke. Jangka pendek kalau udah profit taking that's okay. Jangka menengahnya masih potensial, kalau belum pun juga nggak apa-apa. Jadi buat long term investing juga oke. Intinya ini cukup aman lah. Nah, tapi tetap ya dengan kondisi pemerintahan Donald Trump yang lagi banyak kejutan, menurut aku sih jangan all in. Jangan semua duitmu di all in di saham atau di instrumen tertentu. Tetap harus ada di instrumen yang cash dan setara cash, seperti contohnya deposito atau obligasi negara. Nah, kemudian kita mau nge-review juga untuk beberapa saham yang lain. Tapi sebelumnya aku mau ngebahas dulu tentang China sebagai topik utama kita malam hari ini. Jadi China ini kuat meskipun diterpa badai tarif ya. Nah, ditunjukkan dari mana? Dari laba industrinya China itu sempat naik 3%. Beberapa waktu yang lalu data ekonomi di China ini juga menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Tapi kemudian setelah itu kok agak slow down dikit. Ada beberapa indikator makro yang agak slow down, tapi kita melihat data yang terbaru lagi setelah itu menunjukkan bahwa laba industri China itu naik dari 2,6% jadi 3% di April 2025. Nah, ini satu hal yang sangat bagus sekali, padahal di periode ini tuh lagi kena tarif, waktu itu kena tarif 145% dari Amerika, meskipun akhirnya diturunin jadi 30%, dan tekanan deflasi turun minus 0,1% di bulan ketiga berturut-turut terjadinya penurunan. Nah, maka industri yang nyumbang pertumbuhan laba industri China yang paling besar tuh adalah manufaktur, teknologi AI, dan elektronik rumah tangga gitu ya. Nah, itu yang meningkatkan laba industrinya. Tapi nggak semua sektor tuh cuan sebenarnya. BUMN China itu rugi 4,4%. Sedangkan swasta untung 4,3% dan perusahaan asing untung 2,5%. Jadi sektor pertambangannya di China itu turun juga signifikan 26,8%. China itu cukup kuat juga untuk rare earth ya, jadi untuk mineral atau logam yang sangat dibutuhkan sekali untuk industri high tech ya, untuk gadget. Jadi HP Anda, printer Anda itu butuh rare earth. Yang waktu itu kena dampak tarif Trump ya, sehingga mungkin jadi agak-agak susah dikit gitu ya untuk impor dari China, biayanya jadi agak gede gitu. Nah, manufakturnya China menariknya, manufakturnya China itu naik 8,6% dan sektor utility naik 4,4%. Terus sektor biofarmasi dan pesawat itu juga naik 9% dan produsen elektronik rumah tangga malah cuan gede naik lebih dari 15%. Nah, kenapa bisa begitu? Pemerintah China ini ngejalanin program tukar tambah atau subsidi dengan mengalokasikan dana miliaran yuan atau sekitar 179 triliun rupiah dan akan ngebagi ini tuh ke masyarakat ya, 500 yuan untuk dibeliin produk digital apapun. Jadi sebenarnya ada BLT atau bantuan langsung tunai lah, ada stimulus gitu kira-kira. Terus buat hal itu dilakukan buat ngedorong pembelian alat produksi dan barang konsumsi. Nah, program ini tuh membuat permintaan untuk produk manufaktur jadi naik, terutama di sektor teknologi dan AI seperti pembuat chip. Memang China ini pintar sekali, jadi mungkin Trump sendiri nggak berpikir bahwa China sesiap itu menghadapi dirinya. Nah, siapa yang paling untung di sini? Sektor manufaktur jadi pemenang utama di China. Labanya naik 8,6%, sementara sektor tambang justru turun 26,8%. Seperti yang saya bilang tadi, dampak kenaikan laba industri China bagi ekonomi dan investasi apa, dan dampaknya bagi Indonesia apa? Pastinya yang pertama meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis, sehingga mungkin akan lebih banyak uang asing yang masuk ke China. Ekonominya bisa lebih stabil di tengah tensi perang dagang dan bisa mengurangi kebutuhan stimulus ekonomi besar dari pemerintah. Tapi meskipun saat ini belum sepenuhnya aman, jadi permintaan dari global sendiri masih lemah. Harga jual turun dan persaingan harga itu juga semakin ketat. China juga sekarang bersaing dengan negara lainnya seperti contohnya India dan Vietnam, di mana contohnya Apple atau Tim Cook itu mengalihkan produksi sebagian dari China itu dialihin ke India gitu ya. Jadi sebenarnya Amerika dan China ini sama-sama hurt gitu. Nah, laba industri China mulai recover tapi tantangannya belum selesai. Kalau
ke Indonesia impact-nya apa? Indonesia sebenarnya masih diuntungkan dengan ekspor batubara dan juga ekspor mineral atau mungkin metals ya ke China. Itu berarti masih enggak, kalau manufakturnya oke, berarti masih belum terdampak negatif dari perang tarif. Ya, jadi karena China sendiri ngedorong permintaan manufaktur itu dari dalam negeri, dikasih subsidi atau dikasih BLT itu sendiri gitu. Oke, terus kerjasama Indonesia dan China ini gimana? Kita ngelihat Indonesia juga mulai merapat ke China setelah beberapa waktu itu waktu yang lalu ke Amerika, terus malah dalam tanda kutip kok kayak dibully Amerika. Jadi Amerika ini kebijakannya ya Donald Trump banyak yang menguntungkan di sana ya, namanya juga merasa menang bargaining power atau positionnya. Jadi Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang itu ada menandatangani 12 kerjasama baru antara Bank Indonesia dengan Bank Sentralnya China atau People's Bank of China, terus ada DNRI dan NDRC China, terus ada banyak lagi ya, hopefully bisa impact-nya bisa lebih bagus. Intinya sektor apa aja yang diuntungin sih dari sini? Ada proyek Twin Park, butuh lahan dan juga tempat produksi, itu yang diuntungin ada Dimas, BEST dan SSIA sebagai pengelola kawasan industri kalau yang udah listed di bursa. Kemudian ada P1, SMRA, Cetra dan BSDE itu kalau ada limpahan ke properti sekitarnya. Dan kemudian untuk pabrik baterai dan electric vehicle itu butuh bahan baku lokal dan nikel adalah tulang punggungnya. Sehingga Antam, Inco, MDKM, BMA pemasok nikel buat baterai EV itu sangat diuntungkan. Auto dan SII jika ada perluasan rantai pasokan EV juga diuntungkan. Terus kemudian ekspor pertanian, pabrik dan pabrik susu sapi kalau ekspor lancar dan industri peternakan dibangun, ini bisa ngedorong penjualan mereka naik. Nah, jadi contohnya Ali, DSNG, LSIP dari komoditas agriculture itu juga sangat diuntungkan. Main Java, Cepin, Cimori, dan ULTJ dari protein hewani dan peternakan itu juga diuntungkan. Tapi ya, sekali lagi ini bukan rekomendasi beli saham karena kita take action-nya itu sebenarnya berdasarkan chart. Kalau kita trading, sedangkan kalau investing kita berdasarkan fundamental perusahaan. Jadi seperti yang diajarkan oleh M-Trade dan M-Vest ya. Oke. Pabrik data center dan layanan konsumen, data center tuh bakalan booming dan consumer bisa kecipratan dari jalur distribusi yang makin kuat. Ada DCII, HMTDL, itu untuk data center dan infrastruktur digital yang diuntungin dengan kerjasama Indonesia dan China. Terus kemudian ada ASCO, ACES, ya, ERA, MLPL, itu kalau supply chain dan produk Cina makin masuk ke Indonesia. Antara diuntungkan atau dirugikan juga. Jadi saya punya beberapa teman yang bekerja atau berbisnis di industri atau di bidang e-commerce. Mereka bilang, waduh pusing sekarang persaingan dengan China itu luar biasa, udah susah banget dilawan, kira-kira kayak gitu. Nah mungkin dari beberapa saham tadi ada yang menarik, ada yang enggak, teman-teman pelajarin selengkapnya di M-Trade. Nanti beberapa aku akan bahas ya, dan aku akan bahas di Igoi aku, @LM_official, ada chartnya di situ. Ada kabar lain dari Dewa tuh lagi ada investasi alat berat, chartnya gimana nanti kita akan bahas. Terus ada BlackRock dan Vanguard yang ngeborong ADRO atau Alam Tree sepanjang 2025 ya. Jadi Vanguard dan BlackRock ini nambah pemilikan saham di ADRO atau Alam Tree Resources Indonesia. Sekarang Vanguard punya 442,71 juta saham ada ADRO, naik dari sebelumnya. Di akhir 2024, angka pastinya nggak disebut tapi yang jelas bertambah. Harga rata-rata mereka tuh belinya di angka 1042,54 per lembar saham, nanti kita bahas ADRO. BlackRock juga nambah jadi 567,94 juta lembar saham ADRO atau Alam Tree per 22 Mei 2025 dengan harga rata-rata mereka beli di level 1184,78 per sahamnya. Nah, dengan harga ADRO yang sempat naik ke level 2160, sebenarnya keduanya tuh lagi untung atau cuan gede secara potensi capital gain. Dan ingat ya, institusi gede itu kalau udah cuannya 10%, apalagi cuan 20%, mereka mau banget untuk profit taking. Dan segitu itu cuan yang lumayan gede. Kenapa mereka beli ADRO? Mereka beli ADRO tuh karena prospeknya dianggap menarik setelah
berubah jadi green energy dan mineral strategis meskipun kehilangan sebagian besar revenue-nya dari AADI ya, atau labanya dari AADI. ADRO nggak lagi cuma main di batu bara biasa, tapi sekarang serius mengembangkan energi terbarukan, mineral hijau, smelter aluminium buat komponen mobil listrik, PLTS dan PLTB, dan batu bara metalurgi sebagai bahan baku baja. Nah, perusahaan tuh juga ngelepas bisnis thermal coal lewat PUPS buat membiayai ekspansi berkelanjutan dan lagi membangun smelter aluminium di Kalimantan Utara yang ditargetkan beroperasi di akhir 2025. Nah, penjualan batu bara metalurginya ini juga naik 26% secara tahunan di 2024. Dan proyek-proyek barunya ini dinilai bisa ngedorong ADRO ini tadi ya, dengan diversifikasi bisnis dan valuasi jangka panjangnya yang dianggap masih menarik. Nah, kalau aku sendiri personally sebenarnya long term aku lebih suka ADI dibandingkan dengan ADRO. Tapi ADRO dalam jangka pendek pattern chartnya menarik. Jadi kemarin M-Trade ada trading dan cuannya lumayan juga. Oke, sekarang kita buka chartnya gimana. Tonton yang di TokTok yang detail. Langsung aja ke Iko yuk untuk bisa lihat chartnya ADRO dan juga saham-saham yang tadi bekerja sama dengan China itu gimana kabarnya. Sebelumnya saya mau bahas saham ADRO dulu. Oke ya. Nah, ADRO di sini M-Trade ada 2 kali tektok buy ya, ADRO di 16 Mei waktu itu, dan M-Trade ada profit taking. Sebentar aku bukain dulu. Mari kita lihat ADRO. Come on baby. Cuan 19-20% dalam jangka pendek, jangka menengahnya kita masih ngehold cuannya 16-17%-an. Ini bisa teman-teman lihat, dan dalam jangka pendek ini juga tadi kita ada buyback lagi ya. Jadi kalau per besok naik lagi mungkin agak telat gitu, jadi tinggal ngehold aja. Jadi salam profit, happy cuan buat teman-teman yang udah sempat trading bareng M-Trade. Dan pesan aku buat kalian yang baru join M-Trade last week, kalian harus wajib banget menyelesaikan akademinya. M-Trade Academy ini wajib banget. Ini wajib banget. Ya, ini jadi wah, dengar suara sendiri. Ini wajib banget dipelajari sebelum kalian mengikuti menu stock pick atau menu trading ideas. Anggap trading ideas ini sebagai stock screening aja. Kenapa ini wajib? Karena ini udah kalau kayak orang kerja tuh ini SOP-nya. Dan kalian mesti punya bahasa yang sama dengan bahasa saya ya. Jadi bahasa M-Trade. Ini bukan cuma sekedar analisis teknikal, tapi ini adalah metode super trader yang kita terapkan di sini. Sebenarnya lebih lengkapnya tuh di workshop super trader, lebih dalam. Tapi ya anyway, teman-teman ikutin di sini aja, dan ini jauh lebih mudah memahami e-course M-Trade Academy dibandingkan dengan memahami makro. Jadi kalau pas lagi live aku ngebahasnya makro, terus banyak yang masih pemula bilang sama saya, aduh pusing aku dengerin kamu cerita tentang ekonomi China dan sebagainya, untuk bisa saham apakah aku harus bisa mengerti semuanya? Itu jawabannya tidak. Jadi dengan kamu bisa membaca chart ini aja yang diajarkan oleh M-Trade Academy, kamu gak ngerti berita apapun, kamu bisa trading saham, kripto, bahkan bisa dipakai di emas dan di instrumen apapun buat mengantisipasi pergerakan dari USD atau mata uang apapun. Buat kamu bisnis itu bisa banget. Jadi kamu belajar di M-Trade tuh sebenarnya kamu bisa pakai untuk banyak hal, bukan cuma saham. Oke, balik lagi ke ADRO. ADRO kabarnya bagaimana? Dalam jangka pendek dia berpotensi untuk bisa menguat, menguji ke level 2420-an. Disclaimer on, teman-teman semuanya udah breakout dari MA 100-nya, cakep banget. Dan dia sudah keluar dari stage 4-nya. Stage 4-nya udah keluar jauh dari sini, dan breakout dari stage 1-nya di bawah sini, dan kemudian per hari ini dia naik di atas memantul lagi dari ini udah masuk ke tren jangka menengah panjang uptrendnya. Jadi bukan jangka pendek doang ya. Jadi menengah panjang udah ada tanda-tanda positif buat ADRO. Kemudian kalau ngebahas ADRO jadi keinget AADI gerakannya sekarang lagi slow melo lagi alon-alon, kalau bahasa Jawanya lagi alon-alon, tapi sama seperti ADRO sebenarnya trennya juga lagi positif. Dan ADI ini menarik dia untuk investasi jangka panjang maupun untuk trading.
Saya ada DI sebagian yang saya rencanakan untuk investasi jangka panjang. Waktu itu sempat kena merah di sini. Ya, jadi ada beli di sini, terus pas mau lebaran waktu itu aku ingat banget. Terus sempat kena merah, ya kena merah, terus aku beli lagi tapi juga nggak terlalu banyak karena ya aku punya ekspektasi sebenarnya kalau bisa ya turun lagi waktu itu. Tapi ternyata nggak turun, jadi I just enjoy the cuan aja sampai sekarang. Ya sekarang udah naik berapa persen ya? Sekitar 25 sampai 25 persenan, 30 persenan. Averageku nggak sebagus itu, tapi ya di tengah-tengah lah. Di sini udah 19 atau 20 persenan averageku, di tengah-tengah di sini. Jadi anyway, udah bersyukur banget juga dikasih cuan segitu. Sayangnya kok kurang banyak ya, manusia selalu begitu ya, kok kurang banyak gitu loh. Jadi selebihnya uang yang masih jadi cash ya aku pakailah trading buat saham yang lain, karena waktu itu pelit nungguin investingnya, ya mau beli lagi ternyata gak dikasih turun. Anyway, mari kita lanjutkan untuk saham-saham yang lain, dan pastinya nanti aku juga akan bahas TLKM yang mau bagi dividen gede. Aku mau bahas dulu beberapa saham yang tadi aku mention diuntungkan dengan kerjasama Indonesia dan China yang udah makin dekat aja. Ya, ini ada DMAS. Untuk pengelola kawasan industri, ya di MAS habis bagi dividen gede. Biasanya aku suka saham-saham yang habis bagi dividen terus prospeknya bagus. Di MAS ini kita lagi wait and see dulu aja. Di MAS ini rajin bagi dividen, pernah sekali dia gak bagi dividen, cuma kemarin bagi dividen gede langsung dia naik tinggi. Ya kita wait and see dulu buat di MAS, belum ada tanda-tanda buy yang gimana, yang signifikan. Terus lebih menarik ada tanda dari BEST ya, tapi di MAS kita masih watch juga. Sama seperti halnya sektor komoditas tadi, BEST ini dari kawasan industri, industrial estate. Ini juga menarik dengan potensial dia dekat area support 96. Ada potensial kita akan masukin ke watchlist juga ya, tapi karena watchlistnya kita banyak banget ya, ada dari berbagai sektor, terutama sektor komoditi, kita ngutamain yang lebih liquid dulu gitu. Kemudian dari properti industrial ada juga SSIA atau Surya Semesta Internusa Tbk yang juga bakalan diuntungin dengan kerjasama Indonesia dan China yang butuh lahan dan tempat produksi. Dan satu lagi sebenarnya Akra. Akra itu dia bukan cuma distributor oil, tapi Akra ini dia juga punya lahan industri. Tapi sebentar kita bahas Akra. Untuk SSIA sekarang ini lagi dalam tahap menuju uptrend, liquidity-nya kayaknya masih agak-agak kurang. Jadi ya kita masih wait and see dulu, alias belum masuk dulu. Nah kemudian Akra sendiri dari kawasan industri ini juga dia punya kawasan industri atau JP-nya dia yang bakalan diuntungkan juga jika Indonesia banyak investor dari China masuk ya. Di sektor real saya mendapatkan info dari teman saya bahwa sektor real itu China sudah banyak banget masuk ke Indonesia. Mungkin sektor real itu bisnis beneran, maksudnya bukan cuma soal pasar saham aja. Dan ini Akra lagi retrace juga, sehingga Akra ini menjadi salah satu watchlist kita juga ya. Jadi watchlist di Mtrade lagi ada banyak, dan aku tadi ada spill sedikit, pastinya nggak akan ngefek yang signifikan ke Mtrade. Kemudian P1 ini kemarin kita ada sempat caw dulu. Kenapa? Karena dia ada balik arah, dan kita melihat P1 ini dia juga retracement dalam jangka pendek aja. P1 ini dia diuntung SMRA, CTRA, BSDE ini ada, kalau ada limpahan ke properti sekitar dia juga diuntungkan dengan kerjasama Indonesia China. Kita lagi watch juga P1 untuk retracementnya kemungkinan sekitar level 376. Syukur-syukur bisa turun sampai 376, kalau enggak sekitar 384 juga udah menarik. Ya, tapi sekali lagi teman-teman saya sarankan belajar di Mtrade Academy, karena kalau kejadiannya di 376 dia breakdown itu jadinya nggak menarik ya, tergantung bentuk dari pattern candle-nya juga. Oke, terus kemudian mari kita lihat SMRA atau Sumarekon Agung. Ya, SMRA beberapa hari kemarin tuh juga turun. Sebenarnya ini just normal retracement atau normal consolidation aja buat jangka pendek, seperti halnya sektor perbankan itu juga consolidation normal, consolidating aja. Expected SMRA turun kemungkinan sampai 404, dan jika dia turun sampai 404 yaitu satu hal yang bagus. Kalau enggak sampai 4 sekitaran berapa ini ya? 410,
414 juga dia udah retrace, udah cukup oke. Tapi kita masih wait and see dulu. Terus kemudian selain itu hari ini aku bahas banyak banget saham ya. Anyway, CTRA BSDE ini juga bakalan diuntungin kalau ada limpahan ke properti sekitar, kalau misalkan ada kerjasama proyek Twin Park ya, butuh lahan dan tempat produksi dari China. CTRA retracementnya expected di 920, belum tentu kena ya, jadi kemungkinan 920 sampai 960-an. Di M-Trade kita nggak nunggu di harga yang kayak gitu, kita ngelihat secara real time. Jadi kalau misalkan ternyata nggak jadi turun dan patternnya bagus, kita bisa buy. Tapi sebaliknya jika turun ke harga itu tapi jika patternnya jelek, kita nggak akan jadi buy. Jadi sebenarnya tergantung pattern juga. Yang di TokTok yang di aku lagi bahas charts di Igoi aku @LMB_official. Kemudian kayaknya nggak lengkap kalau saya nggak bahas BSDE. BSDE kita juga lagi nunggu retracementnya sampai ke level 870 pun sebenarnya BSDE masih koreksi yang area yang masih bagus atau masih area sehat sebenarnya. Jadi itu tadi. Terus kemudian dari sektor metals untuk pabrik baterai dan EV kerjasama dengan China itu butuh bahan baku lokal kan ya, dan nikel adalah tulang punggungnya. Antam ditunggu banget retracementnya, jangan dihajar sekarang ya, wait and see dulu aja ya. Jadi nggak cuan dari Antam juga bisa cuan dari saham yang lain kan ya, jadi saham itu banyak. Nah untuk Antam sendiri retracement normalnya ya sebenarnya kalau ngelihat dari sini dia turun 38%, itu sekitaran 2560. Belum tentu dikasih diskon sampai area seperti area itu, tapi kalau misalkan dikasih diskon di area itu pastinya akan sangat menarik sekali. Kemudian kita masih bicara soal pabrik baterai dan EV, apa aja yang dibutuhkan. Kalau misalkan ada kerjasama antara China dan Indonesia ya, BYD udah ada di Indonesia, lagi dipalakin, sempat dipalakin sama apa namanya, sama ini apa sih, preman apa sih, ormas ya atau apa sih ya. Jadi sampai ini ya, pemerintah bagian yang ngebawa apa sih, yang ngebawa investor ke Indonesia, mereka bete juga ya. Jadi ini susah loh ngebawa investor ke Indonesia, tolong dong ditertibkan. Bagian apa tuh, BK apa sih, nggak ngerti, let me check later, aku nggak apa kayak gituan. Oke. Inco kalau ada retracement sampai 2930 itu beautiful retracement, tapi kalau diperhatiin dari jarak sekarang kan lumayan jauh ya, makanya jangan hajar di harga sekarang. Lo bisa nggak turun sampai di situ? Wah, di saham tuh sepanjang saya dari tahun 2007 sampai sekarang di saham nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu yang saya anggap nggak mungkin bisa terjadi, dan sesuatu yang kita anggap pasti terjadi belum tentu terjadi. Jadi it's a probability game, jadi kita mesti harus embrace ketidakpastian. MDKA sama, dia bisa breakout 2160, tapi akan sangat beautiful jika ada retracement sampai sekitaran 1900 atau 1890-an ya. Jadi kurang lebih ini nggak dipas-pasin, nggak diplek-plekin di sini. Ada auto ASI juga, tapi aku kok bosan ya ngebahas saham-saham yang terkait dengan kerjasama China. Aku lagi pengen ngebahas saham yang lain, random bahas saham yang lain ya. Anyway, aku pengen bahas TLKM. TLKM ini ada sentimen positif dan tadi banyak banget yang nanya, makanya aku move ke situ dulu. Sebentar ya, kasih napas dulu. Problem with me, kalau mau nge-live ngantuk, abis live gak jadi ngantuk, padahal harus tidur awal. Hahaha. TLKM mau bagi dividen tahun buku 2024 sebesar 21 triliun rupiah atau 212,5 per lembar saham. Dan jumlah dividen itu setara dengan sekitar 89% dividen payout ratio dan mengindikasikan dividen yield 7,5% dari harga saham terakhir di 28.30 per hari ini 27 Mei. Kamdet di pasar reguler dan negosiasi itu belum diumumin, dan ada rencana buyback dari TLKM lumayan gede kayak BRI mulai dari 28 Mei 2025 sampai 27 Mei 2026. Menurut aku agak aneh rencana buybacknya. Kenapa nggak dulu-dulu aja, sekarang baru buyback tuh valuasinya udah agak tinggi. Jadi kayak BCA itu mereka buyback pas di bawah, terus pas valuasinya harga wajar udah naik, BCA tuh stop buybacknya.
ya. Jadi mungkin kalau BUMN sama swasta mungkin saya nggak tahu pertimbangannya gimana. Tapi kalau aku jadi perusahaan, aku nggak mau buyback di valuasi yang udah mulai naik. Sekarang kan valuasinya udah mulai naik. Jadi perhatikan TLKM ini dia valuation harga terendahnya kan kemarin pastinya di 8 April ya. Ini udah naik 38-39% sampai per hari ini. Jadi menurut aku sih dia bakalan trennya masih akan naik kayak banking. Jadi TLKM, ASI, banking tuh masih sama, cuman butuh wait and see ya, butuh teman-teman kalau mau trading wait and see dulu. Ini kalau investor sih long term masih oke lah. Untuk ngehold masih oke. Oke, terus HMSP tebar dividen. Hari ini RUPST HMSP itu memutuskan buat bagi dividen tahun buku 2024 sebesar 6,53 triliun. Kalau dihitung dibandingkan dengan keseluruhan laba, dividen payout ratio-nya itu 98%. Jadi hampir semua laba perusahaan dibagiin. Kemudian dividen per share-nya sekitaran 56,2 per lembar saham, atau kalau dibandingkan dengan harga hari ini di 655 atau harga di 27 Mei, maka potensi yield-nya itu sekitar 8,6%. Nah, jadi jadwal dividennya tanggal 10 Juni itu come date, hati-hati trader 10 Juni jualan, ex date 11 Juni karena harganya bisa turun. Kenapa nggak beli di 10 Juni aja, jual di 11 Juni yo Pak Bu. Gak ada gunanya. Terus payment date tanggal 26 Juni. Terus aku mau balik dikit ke TLKM, what to do with TLKM yang bagi dividen lumayan gede, secara fundamental juga menarik sebenarnya. Menurut aku sih kalian kalau baru ngebeli sekarang buat dividen investing itu agak rugi, karena nanti kalau misalkan dia naik terus kemudian dia turunnya bisa sampai sekitar 7-10% untuk TLKM, tergantung kondisi market. Kalau marketnya pas hari itu lagi ngegas, pas tanggal berapa tuh belum diumumin ya ex date-nya. Kalau pas ngegas berarti turunnya mungkin 6-7% aja. Tapi kalau marketnya jelek itu bisa sampai 10%. Jadi menurut aku sih sebenarnya dividen itu adalah bonus buat para value investor yang pas ngebelinya tuh pas di bawah-bawah. Seperti halnya ketika kalian di BBRI dan BMRI, terutama BMRI yang waktu itu yieldnya lumayan gede. Itu tuh sebenarnya bonus buat mereka yang berani beli pas lagi turun-turun gitu ya. Jadi pas ada come date di 11 April terus kemudian 14 Aprilnya turun, itu sebenarnya tuh cuman bonus aja. Dan sekarang harga saham naik itu juga bonus buat value investor. Jadi trader jangan ngejar dividen, nanti kena harga turun jadi rugi kamunya. Oke, terus kemudian disclaimer untuk yang ini ya, isu merger GoTo Grab itu memicu kembali ramai dibicarain ya, meskipun udah dibantah oleh pihak manajemen. Kabar ini tuh tetap menuai banyak perhatian dan kekhawatiran. Nah, apa yang dikhawatirin bukan sekedar urusan bisnis sebenarnya. Merger ini tuh bisa berdampak besar pada struktur pasar digital, perlindungan konsumen dan pekerja, dan juga peluang UMKM. Terus potensi monopolinya tinggi. Jadi kalau benar terjadi, merger ini bisa menciptakan dominasi hingga 91,1% pangsa pasar transportasi online. Nah, dampaknya apa? Kompetitor jadi susah masuk, risiko usaha tidak sehat tuh meningkat. Terus dominasinya luas, bukan cuma ojek online yang kena, GoTo dan Grab ini juga memegang layanan keuangan digital, logistik, dan e-commerce. Ya, jadi pay letternya I have to check ya, kok kayaknya banyak yang macet juga gitu. Itu bisa jadi beban buat perusahaan juga. Ya, tapi saya perlu cek lagi. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi KPPU dan otoritas itu juga diminta untuk mengawasi ketat ya. Untuk isu ini. Nah, jadi isu merger GoTo dan Grab ini meskipun udah dibantah oleh pihak manajemen ya, ini sebenarnya menyangkut masa depan pasar digital Indonesia, bukan soal bisnis aja. Ini satu hal yang besar, potensi dominasi besar itu bisa ngeganggu persaingan dan ngerugiin konsumen kalau tidak diawasi ketat. Sahamnya lagi downtrend dalam jangka pendek, jadi aku avoid dulu. Brand PGEO dan KIN, sekarang saham-saham dari Papa PP juga sedikit aku bahas. Brand PGEO dan KIN ini berlomba memacu proyek Green Energy. Jadi pemerintah melalui PLN itu menargetkan 61% dari pembangunan pembangkit listrik ke depan berbasis energi baru terbarukan. Nah, aku mau bahas dari saham PGEO dulu ya. Brand itu gerakannya agak-agak lambat, surprisingly. Biasanya BRPT yang kayak anak tiri gak gerak sendiri, brand dan yang lain gerak, tapi kayaknya brand ini pamornya kok kayaknya mungkin agak turun atau gimana. Jadi sekarang anak emasnya balik jadi BRPT lagi. Anyway,
out of topic. Aku mau bahas PGEO aja ya, karena brandnya sekarang trennya juga uptrend tapi nggak begitu kenceng ya. Jadi kayaknya jadi agak-agak nggak disayang, ya. Yang digerakin lebih ke BRPT. Oke. Masih banyak saham yang lain yang bisa kasih cuan, nggak harus saham-saham itu. Anyway, langsung aja kita ke PGEO. PGEO ini lagi konsolidasi itu penting, konsolidasi sideways itu sangat penting sekali. Saya lebih suka saham yang ada sideways-nya setelah dia naik kencang dibandingkan dengan saham yang naik terus. Kalau sahamnya naik terus, justru malah itu menurutku nggak sehat. Kenapa? Karena kelihatan banget ya sebenarnya digoreng. Loh, tapi saham yang sideways apa dia juga nggak digoreng? Ya mungkin juga sih, tapi lebih masuk akal. Kenapa? Karena di sini ketika terjadi konsolidasi itu terjadi perputaran atau pertukaran barang ya gitu. Nah, oke, jadi kita mau lihat dulu PGEO di M-Trade. Masih ada hold PGEO, cuan 35-37% buat jangka menengah, jangka pendeknya sudah profit taking sekitaran 23-25% ya. Nah, jadi kita expect dia sebenarnya membentuk flag. Kalau nggak bentuk flag breakout lagi, kita akan buy buat jangka pendeknya lagi, tapi jangka menengah kita masih hold. Sampai per hari ini, per detik ini patternnya masih bagus. Jika turun dari 1240 itu jadi nggak bagus. Jadi avoid kalau dia udah breakdown 1240, just wait and see dulu gitu ya. Oke, Miss kok yang dikasih tahu saham-saham yang wait and see-nya lama sih, yang langsung buy mana? Sebenarnya kalau kalian jeli tadi ada beberapa saham yang aku bilang ini menarik gitu ya. Cuman sekali lagi tujuan aku bukan mau ngasih rekomendasi. Sedangkan kalau kalian mau trading ideas selengkapnya ada di M-Trade. Oke, kalau untuk long term investing ada di M-Fast ya. Oke, terus kemudian kita mau ngelihat KIN. KIN ini patternnya juga konsolidasi tapi hari ini nggak bagus, jadi aku avoid dulu ya. Jadi brand PGEO dan KIN ini masih menarik. Terus kemudian anyway, aku mau ngebahas bank-bankan. BBTN, M-Trade udah cuan berapa ya? Aku tradingnya ngikut M-Trade loh. M-Trade, apakah semua dibeli? Tidak. Jadi ini kayak stock screener buatku pribadi juga gitu. Jadi 32-34% BBTN. Menarik, dia masih uptrend, tapi kita tinggal ngehold aja. Untuk jangka pendek kita justru sekali lagi menunggu retracement. Kita sangat berhati-hati dengan saham yang secara teknikal, secara monthly-nya udah naik 2 candle vertikal berturut-turut kayak gini. Jadi kita wait and see dulu. Dan untuk jangka pendeknya di M-Trade tadi ada review by BBYB. Ya mohon maaf kalau di live-nya agak telat gitu ya, karena ya M-Trade kan real time gitu. Dimana BBYB per hari ini tadi nyenggol MA200, tidak jaminan sih dia selalu naik, tapi kita ngelihat patternnya tuh beautiful, dari naik ada retracement di sini. Oke, disclaimer buat teman-teman semuanya, semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman belajar di workshop Super Trader pada tanggal berapa ya? 27-28 September 2025, tapi seatnya kayaknya udah banyak yang kuotanya banyak yang terpakai gitu. Jadi early bird terakhir tanggal 31 Mei. Jadi manfaatkan baik-baik. Dan saya mau mengingatkan hari Sabtu nanti itu ada Cuantastic, kita akan membahas tentang US stocks, bukan M-Trade yang ngebahas US stocks, tapi Cuantastic Sabtu nanti ini by Super Trader. Ya, jadi Super Trader ID gitu. Bukan workshop Super Trader. Kalau Sabtu Cuantastic kita mau bahas saham US. Acara ini kita kasih gratis buat M-Traders dan M-Investors, tapi teman-teman dari luar M-Trade kalau mau join DM aja Cuantastic hari Sabtu nanti. Yang ngajar tim aku ya. Karena aku ada tim trip pergi ke Bangkok besok. Yeay. Oke, terus kemudian makanya kerja di M-Trade ya. Oke, terus kemudian aku mikir dulu. Ting. Oh, yang mau belajar saham, belajar trading untuk pemula, DM saya M-Trade Start untuk belajar trading. Dan untuk belajar long term investingnya DM saya M-Fast Start, EMTRADE START. Itu webinar 2 jam untuk belajar trading, gratis tapi terbatas ya gratisannya, makanya DM aku cepet-cepetan. Terus kemudian yang belajar investing EMVESTART, just DM dua-duanya, nanti kamu dapat link dua-duanya. Miss tadi Dewa belum dibahas, terima kasih sudah diingatkan. Sedikit saya bahas tentang Dewa.
Dan kayaknya banyak request pertanyaan yang lain. Dewa hari ini udah naik, M-Trade tinggal nunggu profit taking aja sih. Terus kemudian Raja belum, miss lah kok kabeh semuanya. Raja hari ini rawan profit taking jangka pendek, M-Trade juga udah cuan untuk Raja, jadi kita nunggu untuk jangka menengahnya, untuk buyback buat jangka menengahnya. Oke. Ya, jadi kita nunggu untuk buyback buat jangka menengahnya Raja ini 15-17% kita hold ya. Miss, buat webinar buka akun trading dong. Akun trading apa? Saham Indonesia apa kripto apa ini? Ada kok, DM aku aja deh. Webinar buka akun saham atau buka akun kripto atau buka akun US stocks, itu ada webinarnya. Cuman aku nggak bisa semuanya aku sebut di live kayak ini gitu. Jadi kamu mau apa aja tuh sebenarnya di kita ada. Itu kerjasama dengan beberapa teman partner kita, baik dari sekuritas maupun dari exchange kripto. Yay! Bitcoin lupa miss. Baiklah, saya akan bahas Bitcoin sedikit. Kalian banyak maunya ya. Tapi saya senang kalau kalian banyak maunya. Jadi besok gak live ya. Aku masih usahain nge-live loh besok. Karena aku senang ketemu kalian. Aku usahain nge-live. Udah sampai Thailand sih besok jam segini, jam 8. Jadi berarti kan ini Bitcoin ini trennya lagi naik juga. Hold aja yang punya, kalau yang belum punya mungkin bisa ngintip yang lain-lain ya. Jadi kayak Ethereum, Solana itu lagi sideways, potensi breakout, bentuknya flag, cakep banget juga gitu. Jadi ya teman-teman yang telat sih sebenarnya bisa ngintip di situ. Dan ini selengkapnya dibahas di webinar Cryptofolio kita ya. Jadi Cryptofolio ini masih layanannya masih beta, masih dalam bentuk webinar-webinar. Ke depan akan ada layanan untuk update tentang trading ideas-nya juga, atau stock atau recommendation, bukan stock. Oke, ini ascending triangle, it's a beautiful pattern, banyak yang beautiful. Saham, kripto, Indonesia, US stocks, Amazon juga lagi retrace ya. Sedikit aku share di sini, Amazon juga lagi retrace. It's a beautiful retracement dari uptrendnya. Paling penting teman-teman harus belajar caranya di M-Trade Academy. Yang masih pemula, daftar di webinar 2 jam dulu aja. Kalau belum ikut Academy 1 tahun. Jadi daftar di M-Trade Start, EMTRADE START. Selamat malam. US Stocks aku kepengen banget bahas, tapi aku harus tidur cepat malam hari ini. Dan saya sudah nggak jadi ngantuk malam ini. Jadi aku butuh waktu lebih lama untuk menidurkan diriku. Ya, anyway. Untuk US Stocks dibahas di Cuantastic besok hari Sabtu bareng dengan tim saya. DM saya aja Cuantastic US Stocks ya, bayar Siti Rapopola, nambah ilmu, diskonnya banyak dari gopeceng jadi pek goceng doang. Oke ya, jangan pelit, nambah ilmu. Oke ya, karena acara ini sebenarnya kita kasih gratisnya buat M-Traders. M-Trade sekarang bahas US Stock gak miss? M-Trade tuh di bawah OJK, jadi kita tidak bahas US Stocks. Yang bahas US Stocks adalah yang adalah Super Trader ID. You follow Igoy aku, namanya Super Trader ID, itu ngebahas US Stocks. Oke, udah gitu aja ya. Jadi kerjasama sama Super Trader ID yang bahas Super Trader ID gitu. Selamat malam, dadah, salam profit. Good night. Cara daftar gimana? Daftar apa? Daftar belajar trading. Ketik M-Trade Start. DM aku. EMTRADE START. Cara daftar acara US Stock Sabtu nanti yang bareng sama tim coach aku gak ono yo. Mungkin aku bisa nonton, tapi kayaknya aku lagi di flight pulang gitu. Kamu DM aja Cuantastic US. Cuantastic US gitu weh. Wes, thank you. Good night, bye-bye. Bye-bye. DM itu jangan ditulis di komen, ditulis di DM, direct message. Dadah Pak Budi Kaing semuanya. Selamat malam, thank you. Lihat grafik HMSP 5 tahun ngapain. Udah, bye.